Kuipers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus masih butuh Cristiano Ronaldo. Juve kabarnya berencana untuk melepas Ronaldo di bursa transfer musim panas 2021. Terlebih, kontrak kapten timnas Portugal tersebut memang masuk dalam kategori tertinggi di Juve saat ini. Danilo pun coba memberikan pandangan mengenai rumor masa depan Ronaldo bersama Juve. Pemain berpaspor Brazil tersebut menegaskan bahwa Juve sejatinya masih sangat membutuhkan kontribusi Ronaldo pada saat ini. Memilikinya di tim penting bagi kami karena ia membawa banyak gol. Danilo sebagaimana dilaporkan oleh Football Italia. Gemilang di Piala Eropa 2020, Ancelotti tertarik boyong Ferran Torres ke Real Madrid. Sejumlah pemain timnas Spanyol kini tengah diburu oleh berbagai klub papan atas Eropa dan salah satunya Real Madrid. Khusus untuk Madrid, menurut laporan dari Sportskeda, tampaknya tim tersebut tertarik dengan Ferran Torres. Bermain sebagai winger kanan, Torres sanggup memperlihatkan permainan terbaiknya saat membela Spanyol. Dengan usia Torres yang masih sangat muda yakni 21 tahun, maka memilikinya bisa menjadi sebuah bekal yang sangat baik untuk klub. Mungkin itu juga menjadi alasan Madrid tertarik mendatangkan Torres di musim ini. Resmi, AC Milan perpanjang kontrak David Calabria hingga 2025. Kabar bahagia disampaikan AC Milan lewat situs resminya terkait masa depan David Calabria. Raksasa Serie A itu mengabarkan kalau Calabria sudah sepakat untuk memperpanjang masa abdinya di San Siro. Milan mengumumkan lewat situs resminya bahwa kontrak Calabria telah diperpanjang sampai tahun 2025, meski kontraknya yang sekarang masih berlaku hingga 2022. Now or never di Copa America 2021 Lionel Messi. Argentina melaju ke final Copa America 2021. Ini bisa saja menjadi kesempatan terakhir Lionel Messi mengangkat trofi bersama Albiceleste. La Pulga sebelumnya 3 kali gagal juara setelah melaju ke final Copa America pada 2007, 2015, dan 2016. Messi juga gagal juara saat Argentina kandas di final Piala Dunia 2014. Usia Lionel Messi saat ini sudah 34 tahun dan dia harus mati-matian melawan Brazil agar bisa merasakan mengangkat trofi untuk Argentina. Jika gagal, Messi harus menunggu Copa America 2024 di usia 37 tahun dan bisa saja tak ada peluang masuk dalam tim. Final Copa America 2021 boleh dihadiri penonton. Final Copa America 2021 antara Argentina versus Brazil digelar di Stadion Maracanã. Pertandingan ini diputuskan boleh dihadiri penonton setelah pemerintah lokal Rio de Janeiro memberikan izin. Akan ada sebanyak 5.500 penonton dari total kapasitas Maracanã yang mencapai 78.825 penonton. Argentina dan Brazil masing-masing akan mendapatkan jatah 2.200 tiket, sementara sisanya dialokasikan untuk protokoler. Format Piala Eropa 2020 tak akan dipakai lagi. Presiden UEFA Aleksander Čaferin tak mendukung format Piala Eropa 2020 digunakan untuk ajang ini di edisi berikutnya. Format Piala Eropa 2020 ini terbilang melelahkan untuk beberapa negara. Pasalnya mereka harus berpindah dari satu negara ke negara lain untuk berlaga. Presiden UEFA Aleksander Čaferin mengakui bahwa format Piala Eropa 2020 sangat menyulitkan dan tak adil untuk beberapa negara serta para fans. Maka dari itu, Čaferin menegaskan tak akan menggunakan format ini di edisi Piala Eropa berikutnya. Pimpin final Piala Eropa 2020, wasit asal Belanda, Björn Kuipers, akan ciptakan sejarah.
Final Piala Eropa 2020 mempertemukan Inggris dengan timnas Italia di Stadion Wembley. Laga akan dipimpin oleh wasit asal Belanda, Bjorn Kuipers. Bjorn Kuipers, jika tak tergantikan dan bisa memimpin laga final, akan mengukir sejarah. Karena dia akan menjadi wasit asal Belanda memimpin final Piala Eropa. Sementara itu, karir Kuipers diprediksi akan berakhir setelah final Piala Eropa. Dirinya sudah memimpin pertandingan sejak tahun 2006 dan mungkin final Piala Eropa 2020 akan menjadi penampilan terakhirnya di kompetisi sepak bola. Italia punya kiper tangguh, Inggris punya striker top. Fabio Capello memberikan pandangan untuk final Euro 2020. Ada dua pos yang digarisbawahi oleh Fabio Capello. Baginya, Italia punya kiper tangguh dan Inggris punya striker top. Gianluigi Donnarumma adalah kiper terbaik di dunia saat ini, terangnya kepada Il Corriere dello Sport. Lini pertahanan Italia juga begitu kuat karena tim bersatu untuk bertahan. Lanjutnya, asal tahu saja Donnarumma punya catatan gemilang. Selama 5 tahun terakhir mengawal gawang Italia, kiper berusia 21 tahun itu tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol tiap laga. Untuk Inggris, Fabio Capello menilai kalau tim tiga singa punya kecepatan lari yang akan menyulitkan lawan dan kuat dalam memberikan tekanan. Harry Kane yang berperan penyerang tengah juga sudah on fire dengan koleksi 4 gol sejauh ini di Euro 2020. Jelang tampil di final Piala Eropa 2020, motivasi Harry Kane melambung tinggi. Penyerang timnas Inggris Harry Kane memberikan komentar jelang melakoni laga kontra Italia di final Piala Eropa 2020. Kane mengaku optimistis dapat memenangkan laga itu dan membawa timnas Inggris menjuarai Piala Eropa 2020. Ini menjadi pertama kalinya Inggris menembus babak final Piala Eropa sebelum edisi 2020. Satu-satunya titel internasional Inggris sendiri adalah juara Piala Dunia 1966. Ketika itu, Bobby Moore membawa Inggris juara ketika bermain di Stadion Wembley. Hal itu membuat nama Kane disejajarkan dengan Moore. Kane pun merasa terhormat disamakan dengan Moore sehingga hal itu makin termotivasi untuk merebut gelar. Ini alasan Italia harus waspadai Raheem Sterling. Timnas Inggris akan jadi ancaman bagi Italia yang sejak dari fase grup tidak terkalahkan. Bukan cuma karena mereka main di markas sendiri, tetapi ada sosok pemain berbahaya di sana. Pemain berbahaya itu adalah Raheem Sterling. Sejak pertandingan pertama hingga semifinal Euro 2020, Sterling selalu turun sejak menit pertama. Sumbangannya 3 gol dan 1 assist. Mengutip Opta, pemain asal klub Manchester City tersebut juga punya catatan apik ketika melawan Denmark di semifinal. Dia berhasil menyelesaikan 9 dribble. Jumlah itu membuat dia menjadi pemain yang paling banyak melakukannya dalam satu pertandingan di Euro 2020. Keahliannya dalam menggiring si kulit bundar tak perlu diragukan lagi. Selain itu, dia juga terlibat dalam 22 gol Inggris dalam 22 penampilan terakhir. Rinciannya adalah 15 gol dan 7 assist. Jika Inggris juara Euro 2020, 300.000 orang minta hari libur. Supporter timnas Inggris antusias menyambut final Euro 2020. Ini adalah final pertama Inggris di kejuaraan 4 tahunan benua Eropa. 60 tahun Euro berjalan, Inggris baru kali ini mencapai final. Supporter tak mau melewatkan momen bahagia ini begitu saja. Jika skuad asuhan Gareth Southgate menang, mereka meminta dijadikan hari libur sehari setelahnya. Mengutip ESPN, 300.000 orang sudah menandatangani petisi ini. Mereka membuatnya di laman resmi Parlemen Inggris. Mereka mau hari Senin waktu setempat dijadikan hari libur bagi seluruh masyarakat negeri Ratu Elizabeth. Fans Italia tak diizinkan ke Inggris untuk final Piala Eropa 2020. Menteri Transportasi Inggris Grant Shapps mengingatkan para fans timnas Italia agar tidak melakukan perjalanan ke Inggris untuk menyaksikan final Piala Eropa 2020 karena aturan perjalanan di Inggris yang mengharuskan kedatangan ke negara itu harus menjalani karantina selama 10 hari. Alhasil kondisi tersebut tidak memungkinkan buat fans Italia.
Jika kami mendeteksi orang yang datang hanya untuk menonton sepak bola, mereka tidak akan diizinkan masuk. Pada kenyataannya, banyak penerbangan charter dan penerbangan langsung telah dibatalkan atas dasar itu, ujar Grant Shapps kepada Times Radio. Bonucci nggak masalah disangka supporter oleh Stewart, tetapi Leonardo Bonucci dicegat Stewart saat merayakan kemenangan Italia atas Spanyol bersama para supporter. Kejadian kocak tersebut mendapat komentar langsung dari Bonucci. Baik itu tak mempersoalkan aksi Stewart yang mencegatnya, tetapi dirinya kesal karena petugas stadion tersebut bersikap dingin ketika dia peluk. Itu adalah pekerjaan mereka. Para petugas menghabiskan waktu mengamati penonton dan kejadian semacam itu bisa saja terjadi, kata Leonardo Bonucci dikutip dari Football Italia. Saya kesal karena pelukan sesudahnya, dia bersikap dingin, pungkasnya. Belum puas setelah datangkan Wijnaldum, Hakimi, dan Sergio Ramos, PSG incar Paul Pogba. Belum puas setelah datangkan Jorginho Wijnaldum, Achraf Hakimi, dan Sergio Ramos, PSG kini mengincar Paul Pogba. Kontrak Pogba di Manchester United baru akan kadaluarsa pada 30 Juni 2020. Gelandang asal Prancis itu memang santer dikabarkan ingin segera meninggalkan Old Trafford. Bahkan pada Desember 2020, agen Pogba, Mino Raiola, juga sempat mengatakan bahwa ingin mengeluarkan kliennya dari Manchester United. Menurut Raiola, Pogba sudah tidak bahagia lagi bermain di Old Trafford. Dilansir dari El Equipe, PSG telah menyetujui nilai transfer Pogba sebesar 51 juta pound sterling atau sekitar 1,24 triliun rupiah. Locatelli pilih ke Juventus, Arsenal beralih kejar bintang Liga Inggris. Terancam gagal mendatangkan Manuel Locatelli yang lebih memilih hengkang ke Juventus, Arsenal beralih membidik bintang Wolverhampton, Ruben Neves. Ruben Neves mencatatkan performa yang tak kalah apik sepanjang musim lalu. Pemain berusia 24 tahun itu sukses mencetak 5 gol dan 2 assist dari 40 pertandingan di semua kompetisi untuk Wolves. Kubu The Gunners sendiri disebut siap mengajukan penawaran sebesar 35 juta pound sterling dan kontrak 5 tahun untuk memboyong bintang Portugal itu. RB Leipzig courting mahar Marcel Sabitzer. Sebuah kabar baik datang bagi Arsenal dan Manchester United. Gelandang incaran mereka, Marcel Sabitzer, dikabarkan bakal dijual dengan harga yang murah di musim panas ini. Dilansir Bild, RB Leipzig dalam posisi terpaksa untuk menjual Sabitzer di musim panas ini, dikarenakan sang gelandang kontraknya akan habis di tahun 2021. Sementara Sabitzer sejauh ini belum ada tanda-tanda mau memperpanjang kontraknya di Leipzig. Sang gelandang sebenarnya punya klausul rilis sebesar 40 juta euro, namun Leipzig menilai sang gelandang tidak akan laku dengan harga segitu. Jadi mereka bersedia menurunkan mahar transfernya menjadi 20 juta euro saja di musim panas ini. Ronald Koeman khawatir dengan situasi kontrak Lionel Messi di Barcelona. Ronald Koeman mengaku khawatir dengan situasi kontrak Lionel Messi sebab superstars asal Argentina itu masih berstatus bebas transfer saat ini karena Barcelona tidak mampu membuat kesepakatan baru. Koeman mengakui bahwa ketidakpastian tidak menguntungkan siapapun. Ketika masalah belum terselesaikan, Anda harus khawatir. Saya memiliki kepercayaan pada presiden untuk menyelesaikan masalah ini, ujar Koeman kepada wartawan. Laporta mengatakan kepada saya untuk tenang bahwa mereka sedang mengerjakan masalah ini dan kami yakin akan berada di sana selama beberapa tahun lagi, tandasnya. Rafael Varane makin mantap gabung Manchester United. Spekulasi masa depan Rafael Varane sudah hampir mencapai penghujungnya. Bek timnas Prancis itu sudah memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Dilansir Marca, mereka sudah menjalin kontak dengan agen sang bek. Sejauh ini pembicaraan antara kedua pihak berjalan dengan lancar. Varane sendiri dilaporkan sudah lama ingin menjajal bermain di EPL.
sehingga ia makin mantap untuk bergabung dengan MU. Real Madrid sendiri sudah memberi lampu hijau untuk transfer Varane. Namun Varane ini dilaporkan agak rumit karena ada perbedaan valuasi Varane di antara kedua pihak. Madrid ingin menjualnya di angka 60 juta euro, namun MU mentok hanya mau membayar 50 juta euro. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!